Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dea Mustika dan di sini aku akan memenuhi tugas basic life skill dengan dosen pengampu Bapak Saiful Anwar. Nah, tugasnya ini tuh adalah membuat dream book. Dan dream booknya di sini aku membuatnya secara handmade dan aku akan memperlihatkan kepada teman-teman semua dimulai dari cover bukunya. Di sini ada tulisan dream book, nama aku, foto aku, dan ini juga ada tulisan calon orang sukses. Amin. Dan ini ada foto aku dan sedikit tulisan, teman-teman bisa baca. Dan ini juga ada biodata aku. Hai, aku Dea yang lahir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2006 di Sungai Naning, Kabupaten 50 Kota. Dan aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dan ini juga ada orang tuaku, mama dan papa, yang selama ini selalu mendukung aku, yang selama ini selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan aku. Dan ini juga ada adik aku yang pertama, namanya Zahra, yang sekarang kelas 2 SMP. Dan ini adik aku yang kedua, yang terakhir, namanya Alisa, yang sekarang berumur 1 tahun. Jadi kami tuh semuanya perempuan. Dan ini juga ada agama aku, berat badan aku, tinggi badan aku, dan ini ada golongan darah, tempat tinggal, dan zodiak. Dan ini juga ada hobi aku. Yang pertama ada memasak, tidur, terus rebahan sambil bermain HP. Ini ada minuman dan makanan favorit aku. Yang pertama ada mie ayam, chicken, dan coffee. Sebenarnya banyak sih, tapi inilah yang paling favorit. Nah, ini juga ada riwayat pendidikan aku. Yang pertama tuh, aku dulu TK di TK Tunas Harapan. Dan ini selanjutnya aku melanjutkan pendidikan di SD 02 Sungai Naning. Dan selanjutnya ke MTSN 350 Kota, Kemen 2 Kota Payakumbuh, dan sekarang aku pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan selanjutnya juga aku juga melakukan tes personality. Ini menurut golongan darah. Menurut golongan darah, aku tuh orang dengan golongan darah A dikenal dengan teratur, bertanggung jawab, dan profesionalis. Mereka cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan suka hal-hal rapi dan terencana. Dan begitulah. Dan ini juga ada tulisan tangan aku. Ya, tulisan tangan aku menunjukkan kepribadian yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Ada tanda terkadang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan ini juga ada sosial media aku, ya, email aku, Instagram aku, TikTok, YouTube, WhatsApp. Nah, ini juga ada simbol diri aku melambangkan simbol diri aku itu teratai. Kenapa? Karena bunga teratai ini walaupun tumbuh di air yang keruh, namun ia tetap mekar dan anggun di atas permukaan. Ini melambangkan keteguhan hati dan kemampuan untuk tetap bersinar di tengah kesulitan. Nah, selanjutnya juga ada kelebihan dan kekurangan aku. Ini aku tanya juga kepada teman-teman aku, ke mama, papa, dan orang-orang terdekat aku. Nih contohnya. Kelebihannya yang saya rasakan adalah penyayang, pintar, cantik, bekerja keras, soleha. Kekurangan yang saya rasakan, dia itu bersifat egois. Kalau dibilang dia langsung marah. Itu kekurangan yang saya rasakan. Kelebihannya banyak sekali. Dia cantik, manis, penyayang, perhatian, soleha, rajin, pintar. Pokoknya banyak sekali yang ia miliki kelebihan. Sedikit hanya kekurangan dari dia,
yang saya rasakan tidak suka dibantah, ingin menang sendiri. Menurut Ete, dia tuh anak yang manis, rajin, pintar, berbakat, dan kalau kekurangannya manja. Dia itu orangnya nggak ribet, asal ada makanan udah bahagia. Baik, pemalas, pelawan, pemarah juga. Jadi kelebihan dia itu baik, ndak pelit, soft spoken, ya pokoknya yang baik-baik. Aduh dia. Kekurangan dia itu pendiam. Pendiam tuh pemalu. Jadi kelebihan dia itu yang pertama, dia itu baik. Yang kedua, dia itu sangat imut. Yang ketiga, kalau jadi bendahara, dia itu sangat teliti guys. Dia sangat bersih dalam pembukuan dan itu sangat wow. Kekurangan, alhamdulillah selama berteman dengan Dea, saya belum menemukan kekurangan dalam diri Dea. Dia itu baik, perhatian tapi kadang cuek. Yang pertama dia tuh rajin, baik, terus nggak pelit, terus itu Dia itu suka menolong orang, tetapi dia juga good mood-an orangnya. Nah, selanjutnya itu ada idola aku. Ini idola aku yang pertama, Maudy Ayunda. Aku menolakkannya karena ia banyak menginspirasi diri aku untuk bisa menjadi seperti dia. Dari mulai kepribadiannya kerja keras, pantang menyerah, dan optimis terhadap mimpi-mimpi yang dia punya. Selain itu, dia juga banyak prestasi-prestasi yang dimilikinya mulai dari akademik maupun dunia entertainment. Maudy Ayunda bahkan diterima di 3 universitas top dunia dan dia bisa menguasai banyak bahasa. Dan selanjutnya itu ada Najwa Shihab. Aku mengidolakan sosok Najwa Shihab karena ia banyak menginspirasi diri aku untuk menjadi pribadi yang cerdas, berani, dan memiliki integritas tinggi seperti dirinya. Dari cara bicara yang tegas dan penuh makna, aku belajar bahwa suara perempuan juga bisa menjadi alat perubahan. Nah, selanjutnya ini ada peta impian aku. Yang pertama tuh aku pengen menjadi perempuan yang lebih baik. Mulai dari sekarang sudah perbaiki diri perlahan-lahan. Dan 2028 lulus dengan gelar SPD, meningkatkan pembelajaran, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah bekerja di tempat yang nyaman. Dan ini juga ada tahun 2009 membeli barang yang aku inginkan. Dan 2030 ini aku punya rumah dan juga menikah. Dan 2031 umroh bersama orang tua dan keluarga. Dan 2023 aku pengen bawa mobil sendiri, bisa bawa mobil sendiri dan dikaruniai anak yang soleh dan solehah, amin. Dan ini dia 100 mimpi aku. Nah, semuanya tuh ada di sini. 100 banyak banget. Nih, bisa baca. Ini banyak sampai ke bawah. Ini ada lulus dengan kuliah tepat waktu dan kamlet. Nih, ada 3 sampai 4 tahun. Gitu. Nah, halaman selanjutnya itu juga ada bagaimana caraku untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, banyak, ada selalu sertakan Allah Subhanahu wa taala, itu paling utama, dan selalu berdoa, dan ridho orang tua itu juga paling penting. Dengan usaha, tawakal, ikhtiar, perbaiki diri, rajin ngaji, sholat, dan juga ini kalau kita gagal tuh kita harus coba lagi, gagal, coba lagi. Dan ini juga ada support system aku. Ini adalah orang-orang yang selalu mendukung aku dan selalu memberikan semangat kepada aku. Ada mama, ada papa, adik-adik aku, keluarga aku, abang-abang aku. Terus ini juga ada
family aku. Ini anak aku, papa, mama, Zara, Alisa. Ini ada mama, papa. Ini aku foto bertiga. Ini juga ada. Dan ini keluarga besar aku. Sebenarnya banyak sih, masih belum lengkap. Ini. Dan ini ada memori-memori aku. Ini waktu aku masih kecil banget sama adik aku yang pertama. Ini foto aku. Ini pas aku TK. Dan ini foto adik aku. Ini waktu ngerayain ulang tahun mama. Ini juga ada pas aku masih kecil-kecil banget nih, bareng sama sepupu-sepupu aku. Nih. Nah, ini juga ada adik aku. Nih. Memori pas aku SMP MTS. Nah, ini pas aku ngaji, pas aku pernah ikut tahfiz pas SD, dan itu namanya tuh di Masjid Godang. Nah, dan ini waktu aku asrama di SMP. Ini teman-teman aku SMP. Ini pas di asrama. Nah, ini teman aku pas SMP juga. Dan ini pas diman. Ini teman-teman aku pas diman. Ini sungguh membekas, pengen balik lagi ke masa-masa SMA. Dan ini beberapa memori pas aku masih SMA. Ini ada kami pas masak-masak bersama, pas mata pelajaran PKWU, pas sudah bersama, kelas meeting, dan banyak banget. Ini juga ada pas kami healing bersama kelas, dan juga ada pas hujan bareng, ngerayain ulang tahun ibu, makan bersama pas jam istirahat, dan itu gak akan kuulang lagi. Bersandar padaku, terberi berhubung, relakan semua, bebas semua, percayalah ini saya tak melewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Dan ini sekarang aku kuliah di UPI. Ini teman-teman kelas aku. Dadah, sekian guys, terima kasih. Sekian dreambook dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.